teman-teman, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan benda tadi. Nah, tapi apakah makna dari gasing itu? Coba lihat titik merah yang ada di pinggirnya. Kelihatannya dia bergerak terus ya. Muter, muter, dan terus muter. Tapi coba perhatikan lagi. Apakah titik merah ini semakin jauh dari pusat gasing? Jawabannya tidak. Dan apakah dia tiba-tiba pindah keluar gasing? Tentu saja juga tidak. Nah, dia hanya berpindah posisi sambil tetap menjaga jaraknya dari pusat. Sekarang aku ada pertanyaan nih teman-teman. Kalau gasing ini aku putar seperempat putaran, kira-kira titik merah tadi sekarang ada di mana ya? Coba tebak dulu. Kalau kalian masih bingung, tenang, karena hari ini kita akan membuktikan bahwa posisi titik itu bisa kita tentukan tanpa menebak-nebak aja nih teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Putri Aprilia. Di sini kita akan belajar dalam platform pembelajaran MathSmart, yang mana matematika di sini akan terasa sangat mudah dan menyenangkan, dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, sangat senang nih kakak bisa membersamai teman-teman untuk belajar. Dan percaya atau tidak, materi hari ini nantinya akan sering kalian lihat dalam tiap harinya. Tapi mungkin kalian belum pernah nyadari. Seperti tadi, semua benda ini mempunyai satu kesamaan, yakni mereka berputar. Nah, dalam matematika, gerakan memutar seperti ini disebut dengan rotasi. Nah, teman-teman, di video kali ini kita nggak akan menghafal rumus saja, tapi kita akan mencari tahu kenapa sih sebuah titik bisa berpindah ketika diputar. Dan yang paling penting, saat selesai nanti, kalian semua bisa mengerjakan soal rotasi tanpa takut lagi, dan juga yang jelas tanpa menebak-nebak lagi. Oke teman-teman, coba deh bayangin, kalian sedang naik sepeda nih. Rodanya kan terus berputar, semakin cepat dikayuh, semakin cepat pula roda berputar. Tapi, apakah bentuk rodanya berubah? Betul, tidak. Dan apakah ukurannya berubah? Betul sekali, juga tidak. Nah, jadi yang berubah hanyalah posisi titik merah tadi. Awalnya dia di atas, lalu berpindah ke samping, ke bawah, kemudian kembali ke atas. Itulah konsep rotasi. Sekarang, yuk kita kembali ke gasing. Kalau titik merah ini kita pindah ke bidang koordinat, apakah dia juga akan bergerak dengan aturan yang sama? Yuk kita buktikan. Sekarang, kita bayangin yuk kalau titik merah tadi berada di koordinat A 3,1. Dan pusat putarannya berada tepat di titik O atau titik 0,0. Lalu ketika titik A kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, kira-kira apakah titik itu berpindah sembarangan? Tentu saja tidak, pasti ada aturannya. Nah, itulah masalah yang akan kita pecahkan hari ini. Sebelum mencari jawabannya, kita tentukan dulu yuk tujuan kita nanti akan apa aja. Jadi, target kita sangatlah sederhana. Di akhir pembelajaran nanti, kita harus sudah bisa belajar mencari sebuah titik, lalu langsung mengetahui kemana titik itu berpindah setelah diputar. Bukan dengan menebak-nebak lagi, tapi dengan memahami polanya. Nah, sekarang kita tahu ya kalau kita sudah punya masalah yang harus dipecahkan. Kita juga sudah punya tujuan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih sebenarnya yang berubah ketika sebuah titik diputar? Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah titik. Namanya adalah titik A. Posisinya berada di koordinat 3,1 atau ditulis A 3,1. Sekarang Kak Putri ingin teman-teman semua memperhatikan baik-baik nih. Kak Putri akan memutar titik ini, tapi jangan langsung fokus ke angka dulu ya. Fokus dulu ke gerakannya. Nah teman-teman, apakah titik ini bergerak lurus? Tidak? Ya, betul sekali. Jadi titik ini tidak bergerak lurus. Nah sekarang, apakah dia bergerak secara acak? Juga tidak. Jadi, dia mengikuti sebuah lintasan berbentuk lingkaran.
karena titik ini sedang berputar terhadap pusat O. Sekarang, perhatikan garis ini. Garis ini menunjukkan jarak titik terhadap pusat rotasi. Apakah panjang garisnya berubah? Ya, tidak lagi. Dan berapapun besar putarannya, jarak titik terhadap pusat selalu tetap. Inilah salah satu sifat paling penting dalam rotasi. Kalau kalian pernah bermain komedi putar atau melihat kipas angin, pasti ada satu titik yang menjadi poros. Titik itulah yang disebut sebagai pusat rotasi. Nah, dalam materi kali ini, kita akan fokus pada pusat rotasi di titik O atau titik 0,0. Artinya, semua titik akan berputar mengelilingi titik ini. Teman-teman, sekarang kita akan mulai melihat sesuatu yang lebih menarik lagi. Awalnya, titik berada di koordinat 3,1, setelah diputar 90 derajat, hasilnya menjadi negatif 1,3. Lihat warna birunya. Nilai X ternyata berpindah ke posisi Y, sedangkan nilai Y berubah menjadi negatif pada posisi X. Bukan kebetulan, tapi memang mengikuti pola tertentu. Bagaimana nih kalau kita putar lebih jauh? Bukan 90 derajat, tapi 180 derajat. Sekarang, apa yang kalian lihat? Oke, X berubah menjadi negatif X, dan Y berubah menjadi negatif Y. Menarik kan? Tapi masih ada satu percobaan lagi. Kita akan putar 270 derajat. Dan kali ini, X-nya berubah menjadi Y, sedangkan Y berubah menjadi negatif X. Kalau ketiga hasil tadi kita tampilkan, akan menjadi rumus umum seperti ini. Dan kalau diperhatikan, setiap sudut rotasi menghasilkan perubahan koordinat yang berbeda, tetapi semuanya memiliki pola yang sangat teratur. Asyik kan eksplorasi kita tadi, teman-teman? Tapi selama beberapa menit terakhir, kita belum mengerjakan satupun rumus nih, teman-teman. Kita hanya mengamati bagaimana sebuah titik berpindah. Dan ternyata, dari pengamatan sederhana tadi, muncul sebuah pola yang bisa digunakan untuk menentukan hasil rotasi dengan sangat cepat. Kira-kira seperti apa bentuk polanya? Yuk kita buktikan bersama. Coba fokus pada koordinat awal. X bernilai 3, sedangkan Y bernilai 1. Sekarang, kita lihat hasil rotasi 90 derajat. Lihat baik-baik ya teman-teman, nilai X ternyata berpindah ke posisi Y, sedangkan nilai Y berpindah ke posisi X. Tapi ada satu perubahan kecil, nilai Y-nya berubah menjadi negatif. Jadi, kalau titik diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat 0,0, kita cukup menggunakan pola ini, yakni titik X, Y akan menjadi negatif Y, X. Nah, nggak perlu dihafal dulu nih teman-teman, cukup pahami bahwa koordinatnya saling bertukar posisi. Sekarang, kita coba putaran yang lebih besar, 180 derajat. Perhatikan hasilnya. Kalau di 90 derajat tadi koordinatnya saling bertukar, kali ini berbeda. X tetap berada di posisi X, Y tetap berada di posisi Y. Tetapi keduanya berubah menjadi negatif. Jadi, dapat kita tuliskan rumusnya, titik X, Y akan berubah menjadi negatif X, negatif Y. Jadi, rotasi 180 derajat sebenarnya sangatlah mudah. Cukup ubah semua tanda positif menjadi tanda negatif, dan yang negatif menjadi positif. Nah, masih ada satu pola lagi nih, yang tadi percobaan kita ketiga, yakni 270 derajat. Kalau kita amati, X sekarang berubah menjadi Y, sedangkan Y berubah menjadi negatif X. Maka dapat dituliskan rumusnya, titik X, Y akan menjadi Y, negatif X. Sekarang, yuk coba kerjakan ini sendiri. Jangan buru-buru lihat jawabannya ya, tapi ingat dulu polanya. X dan Y saling bertukar, dan Y-nya berubah menjadi negatif. Dan inilah jawabannya. Kalau jawaban kalian sama, berarti kalian mulai memahami pola dari rotasi.
Dan percaya deh, kalau konsep ini sudah dipahami, soal rotasi akan terasa jauh lebih mudah semua. Teman-teman, coba kita make sure kembali. Apakah rumus ini benar-benar mempermudah untuk semuanya? Daripada penasaran, yuk kita coba langsung dari soal awal. Nah, di sini Kak Putri punya titik A di koordinat 4,2. Lalu titik ini diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat O atau 0,0. Menurut kalian, bagaimana cara mencarinya? Langkah yang pertama, perhatikan dulu besar sudutnya. Karena sudutnya 90 derajat, kita gunakan rumus dari pola yang pertama, yakni titik X, Y menjadi negatif Y, X. Artinya, X tidak lagi berada di depan, yang berada di depan sekarang adalah negatif Y. Dan hasil rotasinya adalah A aksen atau bayangan dari titik A adalah negatif 2,4. Jadi hasil rotasinya adalah A aksen sama dengan negatif 2,4. Coba teman-teman lihat, posisinya memang berubah, tetapi jaraknya terhadap pusat tetap sama. Itulah ciri khas rotasi yang kita pelajari di depan tadi. Nah, teman-teman, jangan bilang siapa-siapa ya. Aku punya tips supaya kalian gak bingung lagi nih. Daripada menghafal banyak rumus, ingat 3 kata ini. Untuk 90 derajat, silakan nanti X dan Y-nya ditukar dan Y-nya berubah menjadi negatif. Untuk 180 derajat, semua berubah tanda. Dan untuk 270 derajat, X dan Y-nya ditukar, dan X-nya berubah menjadi negatif. Kalau konsep ini sudah melekat, soal rotasi bisa kalian kerjakan hanya dalam beberapa detik ya teman-teman. Gak percaya? Nih, kalian coba kerjakan mini challenge. Kalian akan bisa mengerjakan hanya dalam beberapa detik. Oke teman-teman, sudah selesai? Kalau belum, pause video ini jika perlu. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Jangan langsung lihat jawaban, tapi cari polanya dulu. Jadi, inilah jawabannya. Gimana nih teman-teman, jawaban kalian benar atau tidak? Kalau jawaban kalian benar, selamat. Artinya, kalian sudah mulai berpikir menggunakan konsep, bukan hanya menghafal rumus. Itulah yang kita inginkan ketika belajar matematika. Oke teman-teman, kita tadi sudah mempelajari rumus dari rotasi yang berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat kembali pertanyaan kita di awal tadi. Waktu itu kita melihat sebuah gasing, lalu muncul sebuah titik merah yang terus-menerus berputar. Dan kita tadi bertanya-tanya, kemana titik itu berpindah? Dan sekarang, kita tahu jawabannya. Posisi titik memang berubah, tapi jaraknya terhadap pusat rotasi selalu tetap. Itulah alasan mengapa bentuk benda tidak berubah meskipun terus berputar. Sekarang, yuk kita rangkum apa yang telah kita pelajari kali ini. Yang pertama, rotasi adalah transformasi yang memutar suatu titik terhadap pusat tertentu. Pada materi ini, pusat rotasi berada di titik O atau 0,0 dan berfokus ketika berlawanan arah jarum jam atau positif. Selama rotasi, jarak titik terhadap pusat selalu tetap. Pola rotasi yang perlu dipahami adalah dan kalau kita memahami pola ini, kalian tidak perlu lagi menghafal banyak rumus. Cukup pahami saja bagaimana sebuah titik bergerak ketika diputar. Dan ini menjadi reminder untuk kita semua teman-teman, bahwasannya matematika tidak hanya ada di buku ya, tetapi emang selalu ada di setiap benda yang bergerak di sekitar kita. Mulai dari gasing yang kita mainkan zaman dahulu, roda sepeda yang kita gunakan, hingga jarum jam yang terus berputar tanpa henti. Semuanya itu menunjukkan konsep rotasi yang tentu saja sudah kita pelajari pada hari ini. Sebagai pengingat lagi teman-teman, teruslah bertanya, teruslah mencoba. Karena memahami konsep akan selalu lebih kuat ingatannya daripada sekedar menghafal rumus.
Saya Putri Aprilia dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Belajar matematika dengan memahami, bukan dengan menghafal. Bye-bye!